Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu ke-9 setelah Trinitatis. Terimalah salam dari kami, pelayan Seresot HKBP Tanjung Priuk. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Jemaat yang kita kasihi, marilah kita sama-sama saat teduh. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, dari 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyanyiakan berkat-Mu. Ajarkanlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Padamu ku dituntun
Dengarkanlah hukum Tuhan minggu ini, yaitu titah keempat beserta maksudnya. Titah keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki ataupun perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dari firman Tuhan Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengakui segala dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami yang memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel yang ditetapkan pada minggu ini diambil dari Keluaran 16 ayat 11 sampai 18. Kita membaca secara responsoria. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumah, segoreng orang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang itu yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah yang akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang diberitakan nas khotbah pada hari Minggu ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 1 dan 7. Saya akan bacakan kepada kita semua. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, topik yang ditentukan oleh HKBP pada hari Minggu ini yakni memelihara kesatuan roh. Dan ini adalah salah satu tema penting atau utama dari pemberitaan firman Allah dalam Alkitab. Kesatuan yang dimaksud terlihat melalui penghayatan atau nampak secara nyata di dalam persekutuan umat Allah. Kesatuan itu bukan saja secara organisatoris atau institusional, tetapi terlebih adalah kesatuan hati yang sering disebut dengan sehati, kesatuan pikiran atau satu pikiran atau sepikiran, kesatuan jiwa atau sejiwa, terlihat di dalam motivasi melayani, dan tentu terlebih adalah kesatuan roh, yakni dari roh Allah yang satu, bukan dari roh-roh dunia atau roh-roh kegelapan. Sebab segala sesuatu yang bersumber dari roh-roh dunia atau dengan motivasi-motivasi atau motif-motif tertentu, maka pastilah menimbulkan kekacauan, pertikaian, perselisihan, keserakahan, dan hal-hal buruk lainnya. Itulah juga yang sudah kita lihat dalam nas epistel yang telah kita dengar atau kita baca
dalam kitab Keluaran 16 ayat 11 sampai 18 tadi. Yakni bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun yang selalu bersungut-sungut hanya karena makanan dan minuman. Bila hal-hal dunia atau kedagingan yang menguasai hati dan pikiran kita, maka pastilah kita selalu haus dan lapar akan kehidupan di dunia ini, sehingga kita tidak pernah puas dan kita tidak pernah mengucap syukur kepada Allah. Dan tentu hidup kita pun tidak akan ada damai sejahtera. Tetapi kesatuan yang bersumber dari Roh Allah maka pastilah menghasilkan sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada sungut-sungut di sana. Tidak ada kecemburuan, tidak ada sirik, tidak ada dengki. Tidak ada perselisihan atau pertengkaran, apalagi perpecahan. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan rancangan Allah bagi kita itu adalah damai sejahtera. Dan itu sudah sejak semula dilakukan oleh Tuhan Allah. Allah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mengupayakan atau untuk merealisasikan damai sejahteranya kepada umatnya. Puncaknya adalah di dalam Yesus Kristus, anak Allah yang turun ke dunia ini. Yesus memberikan seluruh hidupnya, memberikan nyawanya, memberikan tubuhnya, memberikan jiwanya sampai di kayu salib. Supaya apa? Supaya umat manusia tidak lagi mengalami sengsara atau kutuk oleh karena dosa yang mencemari dirinya. Karena itu melalui Roh Allah yang kudus, Kristus memanggil kita ke dalam persekutuan yang baru. Kristus memanggil kita ke dalam hidup yang baru. Dan Kristus menjadi kepala bagi kita. Kita menjadi umat pilihan Allah, menjadi bangsa Allah, menjadi milik kepunyaan Allah. Di dalam persekutuan yang baru, itulah yang disebut dengan gereja. Gereja bukan soal gedung, gereja bukan menara, gereja bukan soal pintunya atau fisiknya. Seperti yang dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu atau ada juga di Kidung Jemaat 257. Tetapi gereja adalah orangnya, yakni para pengikut Yesus Kristus yang terpanggil dari seluruh dunia ini, yang menerima anugerah Allah, keselamatan dari Tuhan Allah. Dan kita dipersatukan di dalam iman kepada Yesus Kristus dan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Dan gereja adalah tubuh Kristus yang hadir, yang diutus ke dunia ini, melayani dunia ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, untuk menunjukkan atau memelihara, menjaga kesatuan roh seperti yang dimintakan kepada kita. Yang pertama-tama oleh firman Tuhan, rendah hati. Ini yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Allah, sebagai warga gereja. Kita mengakui bahwa rendah hati hampir semua orang menyenanginya. Kita senang kalau ada sesama kita yang rendah hati. Bahkan mungkin kita juga ingin disebut sebagai orang yang rendah hati. Apalagi apabila kita lihat seseorang yang sebenarnya kedudukannya begitu terhormat di masyarakat, harta kekayaannya banyak, atau mungkin karena pangkat jabatannya, atau mungkin karena pendidikannya yang sudah tinggi, atau juga karena jiwa sosialnya atau sifat dermanya, di mana ia mau menyumbang tanpa pamrih, tetapi ia low profile, ia selalu berpenampilan apa adanya, tidak menonjol-nonjolkan diri. Orang-orang yang seperti itu disebut adalah orang-orang yang rendah hati, dan pasti ia akan dikagumi, dipuji oleh banyak orang. Walaupun ia sendiri sebenarnya tidak menginginkan pujian tersebut. Adakah orang seperti itu di sekitar kita? Pasti ada. Walau mungkin tidak begitu banyak.
Dan Yesus Kristus mengatakan, orang-orang yang memiliki kerendahan hati, itulah yang berbahagia dalam kerajaan surga. Dan orang-orang yang rendah hati, itulah yang ditinggikan atau dipermuliakan oleh Tuhan Allah. Orang-orang yang rendah hati bisa bergaul, bisa berinteraksi dengan siapa saja. Maka supaya kehadiran kita bisa menjadi berkat dimanapun kita, terlebih di persekutuan kita, maka satu yang diminta oleh firman Tuhan, milikilah kerendahan hati. Yang kedua, lemah lembut. Nampaknya bagi kita orang-orang Batak hal ini susah sekali. Apalagi karena logat dan karakter atau etos kerja kita yang ditempa dengan didikan keras oleh para orang tua kita. Tujuannya sebenarnya bagaimana supaya kita memperoleh kesuksesan atau keberhasilan di dalam hidup. Kalaupun kita sepertinya punya sifat atau karakter yang keras. Tetapi lemah lembut bukanlah soal gaya bicara, soal penampilan yang halus yang tidak pernah high tone. Lemah lembut juga bukan soal mengangguk-anggukan atau manut-manut saja atas ucapan dan perkataan orang lain. Walau kita sendiri tahu bahwa ucapan perbuatan orang lain itu salah. Lalu lemah lembut itu adalah senyum-senyum saja dan diam-diam saja. Itu berarti kita membiarkan hal yang tidak benar. Lemah lembut adalah hatinya. Hatinya yang selalu tergerak oleh belas kasihan. Ia yang selalu menunjukkan solidaritasnya dan mau membantu dengan ikhlas, dengan sukacita siapa saja yang ada di sekelilingnya yang membutuhkan pertolongan. Apalagi mereka yang miskin, kaum marginal, yatim piatu, para janda, mereka yang lemah, yang berkekurangan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang selalu mau untuk menerima orang apa adanya. Tetapi orang yang lemah lembut adalah orang juga yang menjunjung tinggi kebenaran. Kalau ada yang salah, maka orang yang lemah lembut mau mengingatkan orang tersebut dengan cara yang sopan. Tidak mempermalukan orang lain. Dengan cara yang efektif. Tujuannya adalah untuk kebaikan dan kebenaran. Dengan kelemah lembutan, maka orang bisa menerima kita ketika kita mengingatkan atau menegur orang di tengah-tengah kesalahannya. Dan kita bisa diterima oleh semua orang. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah sabar. Ada banyak orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Atau seperti lirik sebuah lagu yang populer di kalangan kita masyarakat Batak. 1 kali, 2 kali masih ku maafkan. Tapi jangan kau coba, cukuplah sudah, dan selanjutnya. Sabar itu ada batasnya, kata sebahagian orang. Tentu itu salah. Sebab namanya sabar itu tidak pernah ada batasnya. Memaafkan dan mengampuni tiada batasnya. Yesus pernah menjawab seseorang ketika bertanya, berapa kalikah kita mengampuni seseorang? Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 dalam sehari. Sebenarnya kita nggak bisa ingat-ingat itu. Artinya berulang-ulang. Harus kita bersedia untuk memaafkan dan mengampuni orang. Bukan berarti kita mentolerir, bukan berarti kita mengkompromi perbuatan tindakannya yang salah. Tetapi yang kita tidak senangi adalah perbuatannya yang salah, bukan orangnya. Maka orang yang sabar adalah orang yang mau menerima orang dalam segalanya, dalam keberadaannya. Ia sabar untuk mengarahkan, mengingatkan dan menegur orang tersebut. Tujuannya untuk menjaga persekutuan, untuk menjaga keharmonisan. Orang yang sabar tidak langsung
main pecat, tidak langsung main hukum, tidak langsung main singkirkan. Tapi dia mau untuk menerima dan membimbing serta mengarahkan orang tersebut yang salah. Itulah sabar. Sabar juga di dalam penderitaan, dalam pergumulan hidup. Tentulah tidak semua harapan atau kenyataan hidup kita berjalan sesuai dengan rencana atau kerinduan kita. Ada yang membuat kita senang, ada yang membuat kita gembira. Ada juga yang membuat kita sedih, susah. Ada yang membuat kita tertawa, ada yang membuat kita bahagia. Tetapi ada juga yang membuat kita menangis. Ada juga yang membuat kita masa-masa sulit. Silih berganti kehidupan kita. Misalnya saja ketika masa-masa sulit itu, seperti sekarang di masa-masa penularan COVID-19 dengan penerapan PPKM yang sudah sekian lama dari pemerintah ini. Kesabaran hendaknya diuji kepada kita. Disinilah letak kesabaran itu. Hendaknya kita perlihatkan di dalam kehidupan kita. Kesabaran itu adalah salah satu kunci yang terpenting menghadapi masa-masa sulit ini. Dengan kesabaran, semangat dan gairah atau hidup optimis kita membuat kita bertahan dan kuat di tengah-tengah badai apapun yang menerpa, yang silih berganti atau yang bergelombang, bertubi-tubi datang ke dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, sabar. Untuk menjaga kesatuan, memelihara kesatuan di persekutuan dan terlebih di dalam rumah tangga, keluarga-keluarga kita masing-masing. Kita harus memiliki sikap kesabaran. Sabar terhadap suami, sabar terhadap istri, sabar terhadap orang tua, sabar terhadap anak-anak, sabar terhadap penderitaan, kesusahan atau hal-hal apapun yang menyusahkan hati kita. Sabar itu salah satu kunci bagi kita untuk bertahan dan semangat menjalani hidup. Dan yang terakhir dikatakan oleh firman Tuhan adalah menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Ini adalah sifat atau bahkan tindakan yang perlu kita tunjukkan dengan ikhlas tanpa paksaan. Jika kita tak bisa membantu orang lain, sedikitnya kita jangan merendahkan atau menyepelekan, apalagi mengucilkan orang yang lemah, orang yang butuh bantuan. Doakanlah mereka. Bantuan tidak hanya berupa uang atau harta saja. Tetapi jenis-jenis bantuan yang bisa kita lakukan bisa saja memberi ide, memberi pikiran, memberi solusi atau jalan keluar atas persoalan yang terjadi. Bisa juga melalui tenaga atau melalui perhatian, pendampingan kita di saat saudara-saudara kita sedang berduka, sedang kemalangan, sedang mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Itu adalah wujud kasih. Itu adalah wujud bantuan. Bukan, sekali lagi saya katakan, bukan hanya berupa materi. Tapi kalau ada materi, ada yang bisa kita berikan, silakan. Firman Tuhan mengajak kita menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Apa yang bisa kita perbuat? Baik waktu, tenaga, perhatian, pikiran kita untuk mendukung, untuk membantu seseorang dan juga di tengah-tengah persekutuan kita. Dan perlu kita ingat, jangan memberi bantuan dengan cara atau metode yang salah. Ini juga sangat perlu kita ingat. Ada orang mau membantu tetapi dengan cara yang tidak benar. Tidak. Membantu harus dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dapat berkorban penuh untuk membantu orang lain. Berkorban penuh. Artinya mencurahkan apa saja kita berikan, kita persembahkan itu. Kalau memang seseorang itu sangat membutuhkan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau memiliki 2, berilah 1 untuk orang-orang yang tidak memiliki
apapun. Tetapi sekali lagi, bukan dengan cara yang salah. Atau bukan dengan cara membantu seseorang, menutupi orang itu di tengah-tengah kesalahannya. Nah ini juga. Jangan kita ikut-ikutan bersalah demi membantu orang yang salah. Ada banyak yang salah memahami solidaritas, kasih. Justru membuat orang itu tetap bertindak salah. Dalam 1 Korintus 13 jelas di sana disebutkan, kasih itu mendidik dan mengajar setiap orang untuk hidup di dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin kita bertanya atau bergumam dalam diri kita, betapa sulitnya menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus. Mana mungkin kita bisa melakukan keempat hal itu? Jawabnya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kuncinya adalah apabila kita bersama-sama dengan Tuhan Allah. Atau seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes 15 ayat 5. Kamu, kata Yesus, kamu tidak bisa melakukan sesuatu hal kalau engkau tidak bersama-sama dengan aku. Hanya dengan bersama dengan Kristus. Karena itu pandanglah Tuhan Yesus Kristus. Seperti bangsa Israel tadi di dalam epistel itu mendekat kepada Yesus Kristus. Mengarahkan hati pikiran mereka, memusatkannya jiwanya, rohnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka yakin dan percaya kita dimampukan untuk melakukan keempat hal tersebut. Sebab Kristus itu sendiri telah terlebih dahulu melakukan 4 hal yang saya sebutkan itu, yakni rendah hati, sabar, lemah lembut, dan menunjukkan kasih. Sehingga keselamatan dan hidup baru menjadi milik kita. Menjadi harta kita untuk selama-lamanya. Dengan hal itulah maka kita beroleh damai sejahtera. Damai sejahtera yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, menguatkan kami. Supaya kami berlomba-lomba untuk memelihara kesatuan. Terlebih di dalam roh yang bersumber dari Tuhan Allah. Dalam rumah tangga keluarga yang kami cintai. Supaya kami menemukan dan merasakan kasih-Mu, kebahagiaan, damai sejahtera di rumah tangga kami. Juga di tengah-tengah persekutuan kami di gereja-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh saling mengampuni, saling menerima, saling menolong dan saling membantu. Supaya pelayanan gereja-Mu boleh berjalan dengan baik dan benar. Biarlah kami tidak saling memaksakan kehendak, pikiran dan kemauan kami. Tapi kami belajar kepada Yesus Kristus yang rendah hati, yang lemah lembut, yang sabar, dan yang selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Karena dengan hal-hal itulah maka kami menjadi umat Allah, anak-anak Allah yang mewarisi kehidupan dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang masih menderita sakit, baik di rumah sakit, isolasi mandiri di berbagai tempat, atau warga jemaat-Mu yang sudah sekian lama sakit. Kasihanilah ya Tuhan, tolonglah mereka. Kiranya Engkau tumpangkan tangan-Mu memberkati setiap pengobatan mereka, supaya mereka memperoleh kesembuhan. Hiburkan mereka, teguhkan mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah upaya perjuangan yang begitu keras yang dilakukan oleh pemerintah kami untuk mengatasi pandemi COVID-19, bantulah ya Tuhan Allah. Juga para tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan. Lindungi dan jagai mereka Tuhan, supaya mereka juga selalu sehat dan bertenaga. Kami bermohon dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, sekiranya bangsa kami ini segera keluar dari belenggu oleh pandemi COVID-19 ini. Supaya kehidupan kami pulih di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kehidupan ekonomi
kehidupan sosial, dan kehidupan keagamaan kami juga ya Tuhan. Kami bisa bersuka cita di tengah-tengah kehidupan kami bersama masyarakat. Berkatilah juga gerejamu di dalam pelayanannya. Biarlah seluruh warga jemaatmu boleh terjangkau melalui pelayanan warga jemaatmu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, marilah kita menyambut firman Tuhan dengan mengucap syukur, mengumpulkan persembahan kita, boleh dengan barcode atau juga dengan nomor rekening gereja kita yang sudah tersedia, diiringi nyanyian Kidung Jemaat 247 ayat 1 dan 3. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seluruh pendeta dan Perhalado HKBP seresort Tanjung Priok menyampaikan kepada ibu bapa, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, salam sehat selalu. Horas!